kami menjelaskan tentang analisa materi masalah perekonomian Indonesia. Pertama-tama saya memperkenalkan anggota yang ada di kelompok kami terlebih dahulu. Ada Kezia Victoria, Romario Rafael, Dia Ayu, dan saya sendiri Nova Pradana. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan sudah merupakan fakta yang terkenal di mana-mana. Sebagai titik awal, kita bisa ambil dari rezim Orde Baru Presiden Soeharto pada tahun 1965 sampai 1998, di mana Soeharto memanfaatkan sistem patronase untuk mendapatkan loyalitas bawahannya, yaitu kritikus terkemuka. Dengan menawarkan peluang bisnis atau posisi politik kepada mereka, Soeharto bisa mengandalkan dukungan dari mereka dengan angkatan bersenjata termasuk aparat intelijen dan pendapatan sumber daya nasional yang sangat besar, yakni berasal dari sumber daya nasional yakni berasal dari produksi minyak bumi yang booming pada 1970-an. Dia meraih kedudukan puncak dalam sistem politik dan ekonomi nasional, menyerupai kekuatan patrimonial penguasa tradisional di masa prakolonial dulu. Kemudian ada laporan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa ada 1.198 kasus korupsi dan kerugian yang diderita negara telah mencapai 22 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut hanya 586 kasus yang akhirnya dapat dibawa ke pengadilan. Melihat data dan berbagai hasil studi di atas, maka secara objektif harus diakui bahwa kualitas governance Indonesia masih jauh dari kategori good governance. Dari indikator efisiensi peradilan dan efisiensi birokrasi misalnya, terlihat bahwa keduanya masih jauh dari harapan. Kelemahan yang paling mencolok dalam proses tercapainya good governance Indonesia selama ini adalah tingginya tingkat korupsi yang bahkan telah merajalela di hampir seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor publik maupun swasta, dan sering pula terjadi di kedua sektor tersebut secara simultan atau bersamaan. Dengan kata lain, korupsi telah merajalela terutama di kalangan birokrasi dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen. HS Dillon mengungkapkan bahwa jaksa merupakan aparat penegak hukum yang paling banyak menerima suap, yakni sebesar 51,8%. Disusul oleh hakim sebesar 46,2%, lalu ada aparat-aparat lain dari kantor kejaksaan sebesar 38,8%, kemudian ada panitera sebesar 23,1%, kemudian ada pengacara dan polisi sebesar 7,7%, dan yang terakhir ada aparat-aparat penegak hukum lainnya sebesar 2,6%. Uraian di atas mengindikasikan bahwa korupsi benar-benar telah menjadi permasalahan akut dan sistemik, sangat membahayakan dan merugikan negara maupun masyarakat, terlebih negara Indonesia. Indeks Persepsi IPK Indonesia Laporan Internasional atau CI melaporkan bahwa korupsi di Indonesia pada tahun 2020 menurun menjadi 37 dari 40 di tahun 2019. Skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK di Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun. Menanggapi kenaikan CPI ini, anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Syamsuddin Haris, mengapresiasi capaian ini. Ia menyampaikan bahwa korupsi di Indonesia terjadi di pusaran partai politik. Menurutnya, sistem partai politik Indonesia saat ini masih memfasilitasi tumbuh suburnya politik korupsi. Ia juga berpesan agar publik terus meningkatkan pengawasannya terhadap pemerintah demi kemajuan Indonesia. Sementara itu, Manajer Riset Transparansi Internasional Indonesia, Wawan Suyatmiko mengungkapkan kenaikan skor CPI ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama 2019 membuahkan hasil yang positif. Wawan juga mengatakan turunnya angka IPK tersebut juga membuat posisi Indonesia melorot menjadi peringkat 102 dari 180 negara yang dinilai IPK-nya. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi 85. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di peringkat 5 di Singapura, Brunei Darussalam, di Malaysia. KPK juga mencatat
dari total kasus yang ditangani KPK selama tahun 2020, total aset negara yang berhasil diselamatkan sebesar 592,4 triliun. Wawan mengatakan dari 9 sumber data yang digunakan untuk mengukur IPK tahun 2020, ada 5 sumber data yang skornya turun dibandingkan tahun 2016. Sumber data yang skornya turun itu ialah PRAS International Country Risk Guide, EMD World Competitiveness Yearbook, Site Country Risk Rating, PERC, Asia Risk Guide, dan Varieties Democracy Project. Menteri Bidang Politik dan MD menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah pengurangan hukuman yang diberikan Mahkamah Agung atau MA kepada koruptor. Mahfud juga menambahkan pengurangan hukuman tersebut justru terjadi di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Menurutnya, penurunan itu ada kaitannya dengan banyak peristiwa peradilan yang membebaskan atau memotong masa hukuman koruptor. Ketua KPK Nurul Gufron menganggap bencana seperti COVID-19 membuka celah terjadinya korupsi. Menurutnya, saat bencana, pemerintah kerap melonggarkan sejumlah aturan dalam pengadaan barang dan jasa yang dimanfaatkan untuk korupsi. Sementara Lembaga Pemantau Korupsi, ICW, menilai turunnya IPK Indonesia satunya disebabkan kebijakan pemerintah dan DPR yang merevisi UU KPK. Penurunan indeks ini mengurangi kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan, serta kondisi investasi dan ekonomi Indonesia. Hal ini memicu beberapa ahli untuk berpendapat seperti pengamat ekonomi dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Faisal Basri, berpendapat praktik korupsi tidak akan membuat pembangunan menjadi sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Dia juga menyebut bahwa praktik korupsi akan mengganggu rencana jangka panjang pembangunan. Dalam kesempatan yang sama, dosen FEB UGM, Rimawan Pradipto, menjelaskan terdapat kesamaan antara dampak pandemi dan korupsi. Dia berpendapat korupsi dan pandemi menciptakan kesenjangan multidimensi, serta berdampak negatif terhadap keadilan di dalam generasi atau intra-generation equity dan keadilan antar generasi atau intergeneration equity. Kepala PPATK periode 2003 sampai 2011, Yunus Hussein, menyayangkan anjloknya peringkat IPK di Indonesia tahun ini. Penurunan tersebut tak hanya dapat berakibat pada investasi, tapi juga dampaknya pada sektor ekonomi dan pajak. Anggota DPR RI, Johan Budi Sabtobowo, menjelaskan prosesnya IPK sebagai tanda budaya korupsi telah mencemari berbagai sektor kehidupan bangsa. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Andre Rahardian, mengatakan, meski kondisi ini telah diprediksi oleh berbagai pihak, namun anjloknya kinerja indeks ini dianggap dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kondisi pemberantasan korupsi, good governance, serta kondisi investasi dan ekonomi Indonesia. Politik Ekonomi Indonesia 2021. PDB menurut lapangan usaha, ekonomi mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74% pada triwulan 1 2021 dibandingkan triwulan 1 2020. Ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96% pada triwulan 1 2021 dibandingkan triwulan 4 2020. PDB menurut pengeluaran, ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74% pada triwulan 1 2021 dibandingkan triwulan 1 2020. Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96% pada triwulan 1 2021 dibandingkan triwulan 4 2020. Dan yang ketiga adalah produk domestik regional bruto. Jadi kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan 1 2021 dengan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,70%, diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,54%, Pulau Kalimantan sebesar 8,05%, Pulau Sulawesi sebesar 6,52%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,75%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,44%. Namun setahun setelah COVID-19 melanda Indonesia, dampaknya terasa dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi di antar pulau. Next.
Kali ini adalah prediksi ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, beroptimis dengan prediksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,8 pada 2022. Nah, hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriwati saat kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di hadapan anggota Dewan yang hadir baik secara fisik maupun virtual dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta pada tanggal 20 April 2021. Nah, berikut adalah isi-isinya. Menteri Keuangan menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal pada 2020. Yang pertama itu pemulihan ekonomi tetap diprioritaskan pada penanganan sektor kesehatan. Yang kedua, keberlanjutan program perlindungan sosial juga tetap dilakukan. Yang ketiga, peningkatan daya saing, produktivitas, perbaikan kualitas SDM melalui kualitas, dan penguatan sistem kesehatan. Yang keempat, optimalisasi pendapatan, penguatan spending better, inovasi dari sisi pembiayaan juga terus dilakukan. Yang terakhir, menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal dan memberikan fondasi yang kokoh dan konsolidasi fiskal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ya, next. Nah, ini berikut yang diprediksi oleh Sri Mulyani, yaitu pendapatan negara meningkat 10,18% pada 10 sampai 10,44% PDB. Belanja negara meningkat 14,69% sampai 15,30% PDB. Keseimbangan primer bergerak positif 2,31% sampai 2,65% PDB. Defisit mengecil ke minus 4,51% sampai ke 4,85% PDB. Rasio utang tetap terkendali 43,76% sampai 44,28% PDB. Penekanan pengangguran terbuka 5,5% sampai 6,2%. Kemiskinan berada di 8,5% hingga 9% dan rasio Gini berada di 0,376 sampai 0,378. Berikut adalah penghambat menurut kelompok kami mengenai ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Penghambat yang tidak pastinya itu pertama adalah pandemi COVID-19 karena kami tidak akan tahu bila pada tahun 2022 apakah COVID-19 membaik atau tidak. Di mana baik atau tidak itu akan mempengaruhi oleh ekonomi Indonesia. Yang pastinya itu nilai tukar rupiah yang dari 14.000 menjadi 15.000 per dolar Amerika Serikat yang akan membuat setiap pembelanjaan Indonesia ke Amerika Serikat itu akan lebih mahal. Yang peluang yang tidak pasti adalah peningkatan kualitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dan yang pasti yang merupakan lifting gas bumi 1031 hingga 1103.000 barel setara minyak per hari. Ya, next. Berikutnya adalah teori Marxisme. Jadi yang kita ambil itu adalah teori dari Marxisme yang dikemukakan oleh Karl Marx yang berisi tercipta karena adanya pemikiran bahwa kesenjangan sosial dengan perbedaan kelas di antara masyarakat harus dihapus dan dilawan untuk keadilan bersama. Terkait dengan kasus yang kelompok kita ambil ini, dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi oleh pemerintah atau pejabat-pejabat yang ada, teori Marxisme ini muncul untuk menghapus kesenjangan sosial yang ada dan membuatnya setara. Jadi di sini, seperti yang diketahui bahwa korupsi di Indonesia itu memang sangat tinggi. Dan hal ini seringkali terjadi karena adanya monopoli kekuasaan dari lembaga yang mewakili rakyat, seperti pejabat-pejabat. Dengan adanya teori Marxisme ini, angka korupsi di Indonesia akan menghilang karena terbentuknya kesetaraan sosial dalam masyarakat, dan koruptor akan mendapat hukuman yang pantas dan sesuai, tidak sesuai dengan jabatannya. Kesimpulannya adalah, setiap negara tentu tidak ada yang sempurna seperti Indonesia, yang mempunyai beberapa kasus dan masalah yang harus dituntas seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sesuai dengan teori Marxisme, di mana segala perbedaan kelas harus dihapuskan sehingga dapat menyelesaikan segala masalah di Indonesia agar semakin sejahtera ekonomi politik Indonesia. Terima kasih.